بسم الله الرحمن الرحيم أيها المؤمنون وزمرة الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza su'ida al-khatib ila al-mimbar," apabila khatib telah naik ke atas mimbar, "falyasqut wa la tatakallam," maka hendaklah engkau diam dan jangan berbicara. "Wa man takallama faqad lagha," siapa yang berbicara maka dia telah rugi. "Wa man lagha fala 'idul adha lah," dan siapa yang rugi maka tidak adalah Idul Adha baginya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan, Rasulullah pun pernah bersabda, "Wa man qala li sahibihi ansit," siapa yang berkata kepada orang yang di sekitarnya, "Hus, diam," faqad lagha, maka sungguh dia juga telah rugi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahillazi atamma lana syahra siyam wa a'anana fihi alal qiyam wa khatamu lana biyawmin huwa man ajalla al-yam. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد أهل الفضل والإنعام. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله إلى جميع الأنام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل التوقير والاحترام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, walillahil hamd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita hadir di tempat yang penuh mubarakah ini dalam rangka mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada sosok pribadi agung, sosok pribadi mulia, putra padang pasir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadikan suri tauladan bagi umat manusia sekaligus rahmatan lil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikianlah bunyi untaian kalimat suci
yang kita kumandangkan dengan suara yang nyaring sehingga terdengar dengan jelas oleh setiap makhluk yang memiliki pendengaran. Kita ucapkan di rumah, di masjid, di jalan-jalan hingga di tanah lapang dengan tujuan untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar adalah nama besar Allah Maha Agung. Bayangkan luasnya alam semesta ini berupa matahari, bulan, bintang dan planet dengan segala isinya. Allah lah yang mencipta, mengatur, menumbuhkan dan memelihara. Di balik alam nyata itu masih ada alam yang jauh lebih luas, yang jauh lebih indah dan lebih modern, berupa alam jin, alam malaikat, sidratil muntaha hingga arsy alam akhirat yang semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dapat memahami kalimat takbir ini, maka sungguh sempurnalah pemikiran dan kemanusiaan kita bahwa Allah merupakan tujuan hidup yang sebenarnya. La ilaha illallah, tiada wujud selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun hebatnya manusia, bintang, matahari, jin dan malaikat tidaklah berhak dianggap sebagai Allah, tidak dianggap sebagai Tuhan, karena Tuhan yang Maha Esa, Maha Besar dan Maha Suci itu tidak pernah menjelma sebagai makhluk, tidak pernah menjelma sebagai manusia atau malaikat, sebab hal itu bermakna merendahkan derajatnya serta melenyapkan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd, baginya lah segala puji. Allah yang mencipta diri kita, menghidupkan dan menggerakkan jantung dan paru-paru serta peredaran darah di seluruh tubuh, mencipta udara yang kita hirup, membentang bumi tempat kita berpijak, bulan, matahari yang menyinari, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Maka patutkah kita selaku hamba akan lupa kepadanya? Pantaskah kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wala na'budu illa iyyahu, tidak akan kita sembah selain Allah. Janganlah kita sebagai manusia yang hidup ini hanya sekedar bersenang-senang, bersukaria, larut dalam gemerlap dunia tanpa menyembah Allah sebagai pemilik alam semesta, tanpa melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bersenang-senang, tak masalah kita bergembira, tak berdosa pula kita berbahagia. Namun jangan sampai kita lupa menjadikan lisan ini untuk senantiasa menyebut dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan kaki untuk melangkah menuju rumah Allah, manfaatkan pinggang untuk ruku, lutut dan dahi untuk sujud, serta menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa memperingati dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di hari raya Idul Adha ini yang masih diselimuti suasana pandemi Covid-19 yang belum juga mereda, bahkan masih terus bertambah. Namun meski demikian, jangan sampai kita kehilangan makna dan esensi hari raya kurban ini. Kemarin dinamakan hari Arafah, hari ini dinamakan Idul Adha atau Yaumun Nahar. Lusa dan seterusnya adalah hari-hari tasyrik yang kesemuanya adalah hari yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sepanjang malam gemuruh takbir, tahlil dan tahmid berkumandang di seantero jagat raya, seakan menggetarkan hati, menyentuh jiwa-jiwa yang beriman. Lalu pagi ini dengan penuh semangat persatuan, meski dalam perbedaan, ada yang datang berjalan kaki, memakai kendaraan, berjalan cepat atau lambat, laki-laki dan perempuan, tua ataupun muda, yang sedih ataupun gembira, semuanya datang berjamaah di atas hamparan bumi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti rasa cinta kita kepadanya. Sementara saudara-saudara kita yang menjadi tamu Allah di tanah suci dengan busana ihram yang sama, mereka sedang berjuang keras melaksanakan rangkaian ibadah haji meski dalam jumlah yang sangat terbatas akibat adanya pandemi ini. Tanggal 8 Zulhijjah mereka berangkat dari Mekah menuju Arafah.
9 Zulhijjah mereka wukuf di padang Arafah, dan pada malam harinya mereka mabit di Musdalifah untuk mengumpulkan batu kerikil untuk melontar jumrah di Mina. Sungguh sebuah kejadian menakjubkan yang seakan-akan mengingatkan kita pada saat kelak di padang mahsyar. Ya Allah, semoga saudara-saudara kami yang bertamu di rumah-Mu diberikan kemudahan agar meraih gelar haji yang mabrur, dan semoga diberi kesabaran bagi mereka yang tertunda keberangkatan hajinya. Namun yakinlah bahwa di balik semua peristiwa ini ada hikmah besar yang terkandung di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini adalah bulan Zulhijjah, di mana di dalamnya terdapat beberapa kejadian besar dalam sejarah Islam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 1 Zulhijjah setelah sekian ratus tahun menengadahkan tangan ke langit untuk bertaubat. Doa Nabi Yunus alaihi salam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari perut ikan pada hari kedua bulan Zulhijjah. Pada hari ketiganya doa Nabiullah Zakaria alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini, yakni tanggal 4 Zulhijjah, Nabiullah Isa alaihissalam dilahirkan. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada hari yang kelima di bulan Zulhijjah ini. Namun demikian, kejadian yang besar yang tidak mungkin dilupakan umat Islam adalah sejarah ketaatan dan ketakwaan seorang Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang kita peringati pada hari ini. Dalam kehidupan ini seringkali harta yang bisa membuat manusia lupa kepada yang maha kaya. Seringkali pangkat dan kedudukan menjadikan manusia semakin jauh dari zat yang memberi dan mengambil pangkat dan jabatan. Namun yang paling banyak kita jumpai adalah kecintaan terhadap keluarga, anak-anak kita, mampu mengurangi kecintaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat dermawan. Beliau bisa selalu menyembelih 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 ekor unta untuk sabilillah. Banyak orang yang berdecak kagum karenanya, bahkan sampai malaikat pun ikut mengaguminya. Melihat, mendengar kekaguman tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Jangankan binatang, jika saja saya memiliki seorang anak, lalu Allah memerintahkan, meminta aku agar mengorbankannya, niscaya aku juga akan mengorbankannya." Pada malam Tarwiyah 8 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala menguji ketakwaan Ibrahim alaihissalam. Beliau bermimpi mendapat perintah, "Penuhilah nazarmu," yaitu menyembelih putra kesayangannya. Maka waktu itu Nabi Ibrahim belum yakin dan masih berpikir apakah ini perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau hanya adanya dari setan yang ingin merusak keharmonisan rumah tangga beliau. Akhirnya kita kenal dengan istilah Yaumut Tarwiyah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, "Man shama utiya min ajri ma la ya'lamuhu illallah." Barang siapa yang berpuasa pada hari Tarwiyah, maka ia akan mendapatkan pahala besar, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Maka pada tanggal 9 Zulhijjah kita kenal dengan istilah Yaumul Arafah. Dalam hadis disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumin Arafah faqala yukaffiru sanal madiyah wal baqiyah. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau menjawab, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka pada malam ketiganya Nabi Ibrahim alaihissalam lagi kembali bermimpi dengan mimpi yang sama. Maka beliau pun bertekad memenuhi nazarnya, yaitu menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Maka pada hari pelaksanaan tersebut dikenallah dengan istilah Yaumun Nahar atau hari penyembelihan, hari pelaksanaan penyembelihan.
Kisah kurban atau penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fansur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tak kala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata kepadanya, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sungguh aku melihatmu dalam mimpi dalam tidurku, anni azbahuka fanzur ma satara, maka aku melihatmu bahwa aku menyembelihmu, fanzur ma satara, maka bagaimanakah pendapatmu? Lalu kemudian Ismail alaihissalam berkata, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang namanya iblis selama tidak pernah diam, tidak akan pernah senang melihat manusia akan melaksanakan ibadah, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka satu persatu dari keluarga mulia ini digodanya, mulai dari Ibrahim alaihissalam sebagai kepala keluarga, Siti Hajar selaku ibu rumah tangga, lalu Ismail sebagai anggota keluarga, yang terakhir tak juga luput dari godaan iblis. Namun benteng ketakwaan dan kesolehan yang kokoh dari seluruh anggota keluarga ini mampu diruntuhkan, tidak mampu diruntuhkan oleh iblis laknatullah alaih. Tunggu pelajaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap keluarga muslim pasti akan mendapatkan godaan iblis, yang terkadang godaan itu lewat ayah, ibu, atau bahkan lewat orang-orang yang kita sayangi, yaitu anak-anak kita. Semoga seluruh anggota keluarga kita mampu memetik pelajaran indah dan hebat dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita yang menjadi ayah, semoga bisa menjadi ayah yang baik, adil dan bijaksana, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajak putranya untuk bermusyawarah untuk melaksanakan perintah besar dari Allah. Para perempuan atau wanita yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibu, semoga mampu meneladani Siti Hajar, sosok ibu rumah tangga, sosok ibu rumah tangga yang mendukung, membantu dan mendoakan suami dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini masih anak-anak atau remaja, semoga mampu menuru kesalehan Ibrahim Ismail yang dengan keimanan yang menancap dalam lubuk hatinya dan ketakwaannya yang tinggi, yang menjadikan ia sabar dan ikhlas untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sekalipun ia harus dikorbankan oleh ayahnya sendiri demi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi peristiwa penyembelihan Ismail oleh ayahnya ini, lalu kemudian mereka benar-benar ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim yang ikhlas anaknya dikorbankan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ismail alaihissalam menunjukkan sebagai sosok pribadi yang saleh di hadapan orang tuanya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rela mengorbankan dirinya demi untuk menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika peristiwa tersebut telah dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam, namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Ketika akan disembelih Ismail, maka sungguh pisau yang tajam yang dimegang pada leher oleh Ismail tidak mampu menembus kulit yang halus dan lembut dari beliau, karena semuanya berasal dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ketika nazar itu telah dilakukan dan ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, dan itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa nadainahu an ya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa qadainahu bizibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Allah Subhanahu wa taala berkata, wa nadainahu an ya Ibrahim, dan kami panggil dia Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya yang demikian itu kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata
dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar yang kami abadikan untuk Ibrahim, pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Menurut Syekh Ibrahim Al-Mahalli dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sembelihan yang agung adalah sembelihan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambing itu berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala, hasil gembala dari pengorbanan seorang Habil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menitipkan kambing itu di surga untuk dipelihara dalam waktu yang lama, sehingga itulah yang menjadikan kurban Nabi Ismail yang diganti oleh kambing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi diistilahkan sebagai kurban yang agung. Kaum muslimin wal muslimat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhlah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail alaihissalam, maka Allah melarang menyembelih Ismail untuk meneruskan kurban. Allah menggantinya dengan kurban tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karenanya ketakwaan dan keikhlasan yang benar-benar dari keluarga ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menebus Nabi Ismail dengan tebusan berupa sembelihan yang agung tadi. Kemudian saat penyembelihan tersebut, kambing yang dibawa dari surga oleh malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian diteruskan oleh Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Lalu kemudian diakhiri disambung oleh Ismail alaihissalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa penting ajaran penyembelihan kurban dalam sejarah Islam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, "Man wajada sa'atan wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menyembelih kurban dan ia belum melaksanakannya, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Dari tegasnya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dekati tempat salat kami, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa menyembelih kurban hukumnya wajib bagi mereka yang kaya, bagi mereka yang memiliki kemampuan. Namun pendapat yang lebih sahih mengatakan bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Bila saat ini sebagian dari kita belum mampu atau memiliki kemampuan untuk berkurban, semoga tahun-tahun mendatang Allah memberi kita rezeki yang cukup untuk berkurban. Sebab pahala orang yang berkurban sangatlah besar, sebagaimana disampaikan dalam hadis, anna Dawud alaihi salatu wassalam qala, ilahi ma sawabu man dhahha min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apa pahala umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkurban? Qala thawabahu an utiya bi kulli sya'ratin ala jadi asyara hasanat wa huwa anhu asyara sayyiat warfa lahu asyara darajat wa lahu bi kulli sya'ratin qasrun minal jannati wa jariyah min huril ini wa markabum minaz zawatil ajha. Ketika Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kurban, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, pahala bagi orang yang berkurban adalah Allah akan mengganti satu helai bulu hewan kurban dengan 10 kebaikan, dan Allah menghapus 10 keburukan dan mengangkat karenanya 10 derajat, dan setiap helai bulu kurban yang akan diganti di akhirat sesuai dengan sebuah istana di surga, dan 1 bidadari yang amat jelita, dan 1 hewan tunggangan yang bersayap. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kemampuan berkurban namun enggan melaksanakannya, sampai ia meninggal dikhawatirkan ia mati dalam keadaan su'ul khatimah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Sesungguhnya Nabi bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan berkurban tapi ia tidak melaksanakannya sampai ia meninggal, maka ia akan mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan tidak menjadi Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar
inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliya ma'ishatana linailir ridha والسعادة ونقوم بالواجبات في عبادته وتقواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة فيا قاضي الحاجات. اللهم ادفع أن البلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عما يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزد من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nuri anta syamsun anta badrun
نور كنور أنت إكثير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Foto bersama santri-santri. Sallallahu ala Muhammad. Sampaikan kepada seluruh santri santriwati tahfiz Masjid Agung agar berkumpul di dalam masjid.